Selamat siang. Terdengar, Bu. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Ibu. Silakan dilanjutkan.
Baik, terima kasih Bu. eh Menurut saya untuk kalau dari saya tidak ada apa udah cukup baik ya untuk perencanaannya. Cuman yang kalau dari saya dari ruang alatnya ke ruang operator ini ada pintu ya, pintu geser juga berarti ya, pintu geser kecil. Oke. Oke, langsung. Kalau dari saya sih nggak ada, cuman mungkin nanti akan jadi perhatian banget kalau pintu timbal yang model geser ini pastikan tidak bocor. Kalau untuk susunan ruangan, saya sih udah setuju. Mungkin Aden atau Dr. Febian ada masukan? Aden ini fisikanorm medis kita, kalau Dr. Febian juga dokter radiologi dari Respon. Eh, Aman aja sih dok. Gimana, Aden? Aman aja. Aman ya? Iya. Sudah oke Bu untuk CT scan-nya saya rasa. Hmm. Hmm. Kalau boleh sih saya rasa nggak jadi masalah. Paling nanti masalah alurnya aja memastikan bahwa tidak ada pasien di ruang ganti ketika alat jalan. Eh, Cuman akan tergantung juga dengan alat CT scan-nya. Kayak alat CT scan kami yang satu itu kita butuh satu ruang kompresor. Apakah CT scan yang akan diadakan butuh ruang kompresor apa enggak gitu sih. Jadi kita ada satu pojok yang memang harus ada ruang alat lagi gitu. Itu tergantung dari alat yang didapat sebenarnya. Akses clue.
Running dulu. Cek, cek. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup atau gimana? Nggak masuk. Selamat siang. Oh ya, suara dari sana yang nggak masuk kan? Masuk Bu, kedengaran? Ya. Mm-mm. Suaranya hilang Bu, suaranya nggak kedengaran. Putus lagi suaranya. Maksudku setahuku juga, kayaknya itu aturan lama. Kalau dulu ngerjain fluoroskopi di dalam, iya, ya, ya kan ya, di beberapa rumah sakit juga banyak yang kayak gitu. Setahuku ya, tadi aku tanya Aden juga nggak jadi masalah sih.
Mohon maaf, Dr. Hairun tadi ada trouble di mic-nya. Sekarang sudah kedengaran nggih? Sudah Ibu. Nggih. Izin Coba. kami share perubahan. Jadi tadi mohon maaf kalau terputus-putus. Jadi beberapa catatan dari Kemkes. Yang pertama, ruang operator terlalu kecil, kemudian perlu dipersiapkan ruang persiapan. Setelah itu tidak boleh ada kamar mandi atau toilet di dalam ruang CT scan, dan perlu disiapkan ruang untuk UPS karena UPS yang kami rencanakan bersamaan dengan UPS Cath Lab itu ukurannya terbatas begitu. Sehingga kami coba buat perubahan untuk beberapa item tersebut. Nah, ini adalah kami coba buat perubahannya seperti ini. Namun kelemahannya ruang ganti dan ruang toilet ini menjadi tidak tersedia di dalam ruang CT scan. Jadi harus keluar dari ruang CT scan dulu untuk mengakses ke ruang ganti dan ruang toilet. Ini mohon arahannya terkait ini. Pintu utama CT scan. Keluar dulu dari ruang. Handphone itu enggak masalah.
Bu, tetap sama kayak tadi. Tapi ininya sama kayak gini. Ada ruang persiapan. Selamat siang, maaf Ibu suaranya hilang lagi atau memang belum ada ini pembicaraan? Soalnya di saya tidak terdengar. Selamat siang. Oh, Kedengaran enggak, Pak? ya, sudah Bu. Gimana Bu tadi Nggih, maaf? Boleh diulang yang terakhir? nggih. Nggih, ini kami mencoba membuat beberapa perubahan terkait dengan masukan dari Kemkes. Yang pertama perlunya ruang persiapan di CT scan, kemudian ruang UPS dan juga toilet kamar mandi eh, yang tidak diperkenankan di dalam ruang CT scan. Namun kalau di pelaksanaan sehari-hari kami kan tetap membutuhkan kamar mandi di dalam ruang CT scan pada kondisi apabila pemberian kontras dari akses di bawah begitu. Ini kami coba membuat desain yang ini adalah manakala kamar mandi kami hilangkan yang ada di dalam, kemudian digunakan untuk ruang UPS dan kamar mandinya ada di luar. Jadi sebelum kamar mandi harus keluar dari ruang CT scan dan mengakses ruang persiapan. Dan desain yang kedua kami share lagi bagaimana kalau kamar mandi tetap dipertahankan, kemudian untuk ruang UPS nanti bersama dengan ruang UPS dari ruang cat lab begitu. Izin kami share sebentar untuk yang perubahan yang opsi yang kedua. Baik Ibu. Okay. Oke, izin kami share screen untuk ruang CT scan. Apakah seperti ini diperkenankan? Jadi ruang CT scan ini ukurannya 4,5 kali 4
4,5 kali 7 meter untuk ruang CT scan-nya. Kemudian di depannya sudah kami tambahkan untuk ruang persiapan. Mas Ahmad dikasih tanda. Nah, ini adalah ruang persiapan. Kemudian ruang operator ada di sini dan sebelahnya adalah ruang ganti, ruang toilet yang itu ruang ganti ruang toilet yang ada di luar ruang CT scan. Kemudian ada ruang ganti dan ruang toilet yang ada di dalam ruang CT scan. Apakah kami diperkenankan membuat ruang CT scan seperti ini ataukah ada revisi yang harus kami lakukan? Mohon masukan dan sarannya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin saya dengan Dr. Febian mewakili Dr. Hairunnya kebetulan ada rapat lain, jadi harus sambil menghadiri rapat yang lain juga. Uh, izin Bu, yang pertama itu tadi kan mengenai letak dari ukuran ruang operator dulu mungkin ya yang pertama. Sebenarnya setahu saya untuk ruang operator sendiri itu tidak ada secara peraturan yang berlaku, yaitu tidak ada eh, patokan bahwa minimalnya harus berapa gitu ya, berapa meter kali berapa meter. Tapi persyaratan yang memang harus dipenuhi itu yang pertama bahwa ruang operator itu nanti radiografer yang akan eh, mengerjakan CT scan-nya harus memiliki visibilitas yang jelas. Jadi dia harus bisa melihat pasien yang ada di dalam ruangan CT scan, yang ada di alat CT scan-nya itu. Jadi jika terjadi apa-apa dengan pasien, radiografernya maupun petugas yang ada di sana itu bisa langsung melihat. Itu yang pertama. Jadi dari visibilitasnya harus jelas. Lalu yang kedua, selama operatornya memang masih bisa bekerja dengan secara ergonomis gitu ya, maksudnya dalam arti kata tidak terlalu sempit sampai nggak bisa bergerak gitu, atau sulit untuk mobilitas di dalam ruang operator tersebut, itu harusnya tidak menjadi masalah. Jadi kalau misalnya masih bisa keluar masuk dengan aman gitu ya, masih tidak ada yang alat ataupun apa yang menghalangi jalan keluar masuk operator ataupun perawat ataupun petugas siapapun yang nanti akan bertugas, itu sebenarnya tidak masalah juga. Lalu yang ketiga tadi sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Dr. Hairun mengenai proteksi radiasinya. Jadi selama nanti radiasinya di sana itu aman, termasuk termasuk tadi yang dibilang ya mengenai pintu, kalau pintu geser hati-hati ada potensi kebocoran radiasi. Nah, itu mungkin juga yang harus dipertimbangkan. Tapi secara ukuran sendiri, selama memang mobilitasnya itu masih berjalan dengan baik, petugas bisa lalu lalang di sana dengan tidak terhalang apa-apa, itu sebenarnya tidak menjadi masalah gitu. Lalu yang kedua mengenai toilet ya atau ruang ganti. Betul sih tadi yang disampaikan bahwa eh, pada beberapa pasien CT scan kan itu masih diperlukan kontras oral ataupun kontras enema ya, yang nantinya memang butuh toilet yang dekat dengan ruang CT scan untuk persiapan pasien maupun setelah pasien selesai dilakukan pemeriksaan gitu ya untuk bersih-bersih dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya secara peraturan pun untuk toilet di dalam ruangan CT scan itu pun tidak ada larangannya gitu. Kalau setahu kami ya di Rumah Sakit PON, bahkan di beberapa rumah sakit yang saya tahu juga memang ada yang memberlakukan seperti itu, bahwa ada toilet ataupun ruang ganti di dalam ruangan CT scan. Itu selama kembali lagi diperhatikan ya tadi ya, ukuran ruangannya cukup untuk mobilitas, dan yang paling penting kembali lagi keselamatan radiasinya, proteksi radiasinya itu selama memang di dalam toilet itu juga masih aman, itu juga harusnya tidak menjadi masalah kalau ada ruang ganti ataupun toilet di dalam ruangan CT scan tersebut gitu. Lalu yang ketiga tadi mengenai mungkin ruang persiapan ya. Kalau ruang persiapan ya memang secara logika sih sebenarnya semakin dekat ruang persiapan ataupun ruang pemulihan dengan alat CT scan-nya, yaitu memang lebih baik ya, karena misalnya memang
kalau ada nanti misalnya perawat yang bertugas gitu ya, mungkin ada pasien pertama masuk, lalu perawatnya menyuntikkan kontras dan lain-lain. Setelah selesai kan pasien akan dipindahkan lagi ke ruang pemulihan. Nah, kalau misalnya nanti di ruang pemulihan itu lebih dekat dengan ruangan CT scan maupun operatornya, jadi perawatnya bisa sambil menyiapkan pasien berikutnya, bisa juga memantau pasien pemulihan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan CT scan. Walaupun sebenarnya setahu kami juga secara peraturan itu tidak ada jarak minimal dari ruang CT scan ke ruangan pemulihan ataupun persiapan gitu. Jadi kalaupun nanti tadi ada opsi yang pertama ya ruangan persiapan atau pemulihannya ada di gedung existing, selama memang pasien ada yang mengawasi, petugasnya ada yang standby di sana, ya tidak menjadi masalah juga gitu. Kecuali memang tidak ada petugas yang available untuk mengawasi di dua tempat yang berbeda. Jadi misalnya satu bertugas di CT scan, mau sekalian juga mengawasi pasien di ruang pemulihan, yaitu mungkin memang lebih baik seperti gambar yang sedang ditampilkan ini karena lebih dekat gitu antara ruang CT scan dengan ruang persiapan ataupun pemulihannya gitu. Eh, Mungkin itu Bu izin yang bisa coba kami sampaikan dari Mbak Aden. Mungkin ada tambahan Mbak Aden? Izin Bapak, artinya dengan gambar yang sedang kami share ini, kami bisa lanjutkan pekerjaan nggih? Ya mungkin izin Bu, kalau boleh saya tanya satu hal mengenai gambar yang ada di yang lagi di share ini ya. Ini kan berarti ruang ganti dan toiletnya ada dua nih jadinya ya di dalam ruang CT scan dan di sebelah ruang persiapan atau pemulihan. Mungkin eh, apakah memang dibutuhkan kedua-duanya? Apakah fungsinya nanti akan peruntukannya untuk eh, ada peruntukan yang berbeda atau gimana? Nggih. Yang di dalam ruang CT scan itu untuk tindakan CT scan, sedang yang di luar itu dipersiapkan untuk ruang cath lab. Gitu. Oh, Nanti kami akan geser pintunya yang menghadap lebih ke alur ruang cath lab gitu. oh jadi ke utara gitu ya, pintunya di mengarah ke utara ya. Nah, nanti pintunya kami ke yang kanan. Bukan, bukan yang situ, yang kanannya. Bukan, bukan yang kamar mandi tadi. Nah, itu kanan kanan sedikit. Nah, nanti pintunya kami akan bukaannya di sini untuk ruang cath lab yang ada di atasnya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari kami itu aja sih Ibu. Nanti mungkin saya coba sampaikan juga ke Dokter Hanis kalau beliau sudah ke Dokter Hairun kalau beliau sudah selesai rapat yang satu lagi. Tapi mungkin eh, komentar dari kami mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih sekali Bapak saran masukannya. Ini memang nanti ada perubahan, namun nampaknya kami tidak perlu terlalu banyak merubah, ya, hanya memindahkan toilet yang luar itu sehingga kami jadi punya ruang persiapan yang dekat. Yes. Oh iya, kemarin juga ada pertanyaan dari Kemkes terkait dengan dinding yang setengah bata dan 1 bata. Untuk ketebalan dindingnya itu adalah 15 cm. Tetapi di kalimat yang lain disebutkan adalah 1 bata. Kalau 1 bata itu ketebalannya adalah 30 cm. Jadi apakah dindingnya itu cukup 15 cm atau 1 bata 30 cm gitu. Karena di juknis yang baru yang dari Kemkes itu disampaikan bahwa tebal dinding adalah 1 bata 15 cm. Padahal kalau 1 bata itu adalah 30 cm.
mohon arahan terkait dinding karena ini nanti kaitannya dengan ketebalan lapisan timbalnya, Bapak. Halo, Apakah dari diulang. apakah kami harus membuat yang Mohon diulang, Bu. 30 cm atau yang 15 cm? Mohon diulang, Bu. Yang existing berapa ya? Kalau kami sudah membuat dinding yang sudah tersedia ini 15 cm setengah bata. Ya. Jadi kalau untuk peraturan Bapak Menteri itu nanti Sebelum saya yang disampaikan, penting itu mungkin ada tidak keluar radiasi mungkin luar. dari Izin Sekali. apa dan suaranya kalau bisa kita tertumpuk. untuk di presidensi. Memang saat ini saya tidak ada karena Sebentar ya, sebentar saya keluar dulu. yang dilakukan kan sebelum saya di baru dulu gitu ya. Dan dari itu presidennya makanya saya sebenarnya Halo, eh, Ye, siap. untuk lihat Bu, itu nanti kalau seandainya sudah existing 15 cm bisa ditambah PB 2 mm atau ditambah lagi dengan PB. Begitu. Jadi yang penting nanti paparan radiasinya tidak keluar. Jadi kalau sudah ada 15 cm tinggal ditambahin PB. Nanti kan ketika sudah ada alat masuk itu nanti kita ada uji paparan, Bu. Uji paparan, uji kebocoran tabung. Kalau masih ruangannya masih bocor, nanti ditambah PB saja. Itu masih disetujui sama Bapak Pemda. Begitu. Nggih, Ibu. Ya, ini kami yang menjadi ragu-ragu karena Kemkes belum menentukan vendor CT scan. Jadi dinding timbal ini kan penyediaan oleh vendor. Apakah vendor itu hanya akan menyediakan timbal setebal 2 mili ataukah 3 mili? Nah, ini yang menjadi keraguan kami. Kalau vendor bisa fleksibel 2 atau 3 mili, maka kami tetap melanjutkan dengan dinding yang ada sekarang, tebal 15 cm, itu tidak masalah. Ya, ya itu Bu. Jadi karena yang penting adalah radiasi tidak bocor keluar. Begitu. Kalau 15 cm sejauh ini harus kita tambahin PB. Gitu. Tapi tambahnya PB berapa milimeter itu adalah tergantung dari alat CT scan yang kita beli. Begitu. Ya, izin Ibu, ini mungkin dari perencana karena memang kami untuk perencanaan itu dari juknis yang awal memang sudah ada tulisan itu di 15 cm. Jadi kami masih mengikuti yang 15 cm. Barulah terbit untuk juknis yang terbaru itu yang baru terbit kemarin ya Bu ya. Jadi ini kita sesuaikan lagi dan ada kalimat yang menyatakan tersebut. Jadi mungkin nanti untuk pekerjaan dinding kita sesuaikan dengan juknis awal dulu yang 15 cm. Mungkin nanti untuk timbalnya baru disesuaikan oleh vendor begitu ya Bu ya. Nah, ya. Nggih. Nggih. Ngonten mawon nggih Bu. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih. Nggih, Ibu. Kelihatannya sudah ada titik terang ini dari Zoom hari ini. Jadi kami sudah ada sedikit gambaran bagaimana harus melanjutkan kegiatan pembangunan ini.
Nggih, dari Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Arif ada yang mau disampaikan nggak, Pak? Oh nggih. Ya. Dari Bapak Ibu yang ada di sini cukup nggih? Sudah cukup. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih sekali atas waktu yang telah disediakan untuk kami dan juga saran masukan bagi kami. Ini sangat bermanfaat, bisa menjadi pedoman kami untuk melanjutkan kegiatan ini. Demikian Ibu. Baik, Ibu, dari kami di Rumah Sakit PON juga sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih. Mungkin kita bisa akhiri Zoom ini ya. Ya, baik, Bu. Kalau ke depan mungkin ada hal-hal yang kami juga belum jelas, mohon perkenan untuk kami konsultasi kembali begitu. Baik, Apakah boleh? baik, Ibu. Nggih. Nggih. Demikian, untuk itu demikian kegiatan pada siang hari ini. Kami cukupkan, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada RS PON atas konsultasinya siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Saya izin leave. Kami